Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Reksi Hernando Huta Barat di Reksi Huta Barat Channel. Terima kasih karena sudah mengklik video ini, dan juga terima kasih sudah banyak ngobrol di kolom komen YouTube gue dan juga di DM Instagram. Konten kali ini gue akan memberikan pengalaman mengenai tes tertulis masuk corporate law firm. Jadi soal-soal apa aja nih yang biasanya akan keluar pada saat melalui tes tertulis ketika kita ingin masuk ataupun bekerja di law firm. Di konten kali ini gue gak akan ngomong sendiri, jadi gue akan dibantu sama teman gue. Dia adalah seorang perempuan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, angkatan tahun 2013, yang saat ini sudah bekerja di salah satu law firm di daerah SCBD, Jakarta. Jadi dia sebelumnya tuh banyak coba-coba masuk law firm besar di Jakarta, sehingga dia punya pengalaman yang cukup untuk bisa sharing ke kita soal-soal apa aja yang biasanya keluar. Ya, konten ini akan sangat baik sekali atau akan sangat bagus banget buat kalian yang baru ingin coba masuk law firm. Jadi kalian punya gambaran nih harus belajar apa gitu. Jadi bisa konsentrasi belajar di topik-topik yang dibahas kali ini. Langsung aja, kontennya akan sangat spesifik dan sangat membantu kalian. Selamat mendengarkan. Oke, jadi mau bahas tentang persiapan untuk tes law firm. Berdasarkan pengalaman gue, ini semua benar-benar berdasarkan pengalaman gue, jadi kayak dari sudut pandang gue aja. Pertama yang lo harus persiapkan adalah satu, lo harus tahu spesialisasi dari law firm itu. Kenapa penting? Karena itu akan ngaruh ke soal-soal yang dikeluarkan di tesnya. Jadi kan lo udah bisa persiapan nih, kalau misalkan udah tahu kira-kira, spesialisasi dari law firm yang gue tuju nih bidangnya apa ya? Apakah IP, apakah litigasi, apakah dia corporate gitu. Berarti kan soal-soal yang dikeluarkan berarti akan dominan tentang bidang-bidang yang dispesialisasiin itu. Jadi lo bisa mempersiapkan diri lo dengan bahan-bahan dan juga pengetahuan tentang spesialisasi tersebut. Oke, yang kedua adalah kalau berdasarkan pengalaman gue yang pasti ada di tes law firm itu adalah soal tentang perikatan, perjanjian, dasar-dasar perjanjian, kayak syarat sahnya, kemudian jenis-jenisnya, pokoknya perjanjian yang ada di KUHP itu dasar dan teori banget sih. Selain sebenarnya kalau misalkan di soal-soal tes law firm itu bukan lebih ke teorinya, tapi bagaimana lo mengaplikasikan itu dalam suatu kasus gitu misalkan. Makanya kadang juga harus mungkin coba latihan kali ya, kira-kira kalau misalkan kasusnya gini perjanjiannya gimana, dan atau apa yang mungkin bisa permasalahan yang timbul. Atau juga yang banyak tuh tentang awan prestasi, PMH itu juga ada soal tentang itu. Makanya harus paham juga sih kira-kira bedanya tuh apa, terus abis itu penerapannya tuh gimana gitu. Itu penting juga sih. Kemudian ketiga yang sering keluar juga adalah karena gue kebanyakan tesnya tuh di law firm yang corporate, jadinya mungkin gue cuma bisa berdasarkan pengalaman gue aja ya. Ini sih yang biasa juga keluar adalah tentang company law. Nah, biasanya law firm juga banyak tuh tentang establishment-nya kah, atau tentang investment gitu. Ada juga sih yang tentang merger atau akuisisi. Jadi makanya kita harus tahu tuh, harus paham juga tentang undang-undang PT. Organnya apa, terus tanggung jawab dari organ perusahaan tuh apa, terus kalau misalkan proses akuisisi itu gimana, terus syarat-syaratnya apa aja gitu. Mostly tanggung jawab sih yang banyak keluar juga tuh, tanggung jawab organ perusahaan, RUPS, direksi, komisaris itu gimana itu. Nyambung lagi, tadi kan gue sempat nyebut investment ya. Nah itu juga sering muncul sih kalau di beberapa tes law firm yang gue pernah coba tuh ada juga tentang investment. Jadi gimana sih cara pihak asing kalau misalnya mau invest di Indonesia tuh gimana caranya, mendirikan perusahaan penanaman modal asing gitu. Nah terus kan tentang investment juga biasanya kita juga harus tahu tuh tentang negative list, itu juga harus paham
kira-kira bidang usaha apa aja yang terbuka untuk asing, bidang usaha apa aja yang tertutup, itu kita juga harus bisa tahu gitu. Kemudian yang keempat adalah jaminan. Itu juga penting untuk tahu kira-kira jenis-jenis jaminan tuh ada apa aja dan gimana cara menjaminkannya, prosedurnya gimana, dan kemudian kita juga bisa bedain kira-kira benda apa aja yang bisa dijaminkan dengan masing-masing jenis jaminan tersebut. Misalkan benda apa aja yang bisa dijaminkan dengan hak tanggungan atau yang bisa difidusiakan tuh apa aja, kita harus tahu perbedaannya. Karena seringnya ada kasus, contoh yang gampangnya deh, misalkan ada perusahaan mau minjem uang ke perusahaan lain dari investor, biasanya kan apa nih yang bisa dijaminin, aset perusahaannya apa aja, terus kira-kira cara menjaminkannya gimana ya gitu. Itu sih. Terus habis itu untuk menjaminkan kita butuh persetujuan siapa aja ya gitu. Kemudian yang menurut gue penting lagi adalah tentang tanah kali ya, karena mungkin at least tahu kira-kira hak-hak tanah di Indonesia itu ada apa aja, kemudian siapa aja yang bisa memiliki hak tanah tersebut, karena kan beda-beda. Paling kita tahu itu sih yang penting. Menurut gue itu ya. Oke, thank you banget. Itu adalah ilmu yang fresh banget menurut gue, karena jarang banget bisa kita temuin atau kita tanya gitu. Biasa kan orang lupa ya tes law firm-nya itu apa aja. Ini adalah pengalaman dari temen gue yang keren banget menurut gue untuk bisa di-sharing di channel ini, dan supaya teman-teman semuanya tahu tes masuk law firm itu apa aja. Dan menurut gue juga soal-soal ini masih sangat relevan untuk beberapa tahun ke depan ketika kalian mau coba masuk ke law firm, karena dasar-dasarnya kan juga masih sama gitu ya. Sehingga ini akan berguna untuk teman-teman bisa lebih konsentrasi tentang topik-topik apa yang lebih dikuatin gitu ya, dikuatin ilmunya atau hafalannya atau pemahamannya tentang topik-topik yang dibahas tadi. Kurang lebih topik yang dibahas teman gue ini ada 5 ya. Ada 5, jadi tapi dengan catatan di awal lu harus tahu dulu spesifikasi dari law firmnya itu bergeraknya di bidang apa, atau kebanyakan dapat klien apa, entah itu dapat klien batubara atau kebanyakan dapat kliennya di sektor maritim, kebanyakan dapat kliennya dari sektor fintech atau lain sebagainya. Nanti kan kalian bisa perdalam tentang spesifikasinya itu. Tapi dasar-dasarnya tesnya itu akan ada 5 topik yang dibahas temen gue tadi. Yang pertama tentang perikatan atau dasar-dasar perjanjian di BW atau KUH Perdata. Kemudian yang kedua mengenai wan prestasi dan PMH dalam perdata. Nah, itu juga harus dipahami dengan baik, apa bedanya dan juga unsurnya apa. Yang ketiga adalah mengenai undang-undang perseroan terbatas atau company law. Jadi yang kayak dibahas tadi tentang establishment, pendirian PT, tentang investment, tentang penanaman modal asing, terus mengenai negative list. Jadi yang dimaksud negative list yang teman gue bilang tadi itu daftar negatif investasi. Ya kalian bisa search di Google, kalau belum paham sama sekali bisa baca-baca, klik aja daftar negatif investasi. Itu semacam pembatasan kepemilikan saham untuk asing yang berinvestasi di Indonesia. Kemudian mengenai organ PT dan tanggung jawabnya, merger akuisisi, itu masih dalam konteks company law. Yang keempat adalah jaminan. Yang kelima itu tentang tanah. Jadi itu adalah 5 topik yang sekiranya bisa jadi konsentrasi kalian untuk dipelajari ketika mendapat panggilan tes masuk law firm. Semoga konten ini berguna untuk kalian. Dan apabila ada kekurangan, gue sama teman gue mohon maaf. Ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi kita atau berdasarkan apa yang kita lalui, sehingga seringkali tidak tepat 100% gitu ya. Tapi semoga bisa jadi referensi kalian jika kalian nanti tes masuk law firm. Kemudian apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komen di bawah, dan juga bisa DM gue di Instagram gue @rexihernando. Like dan juga subscribe channelnya supaya kalian punya notifikasi apabila gue sharing tentang konten yang terbaru. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.